Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu la rasuluh wa la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Ibu pengasuh Pondok Pesantren Bina Insani serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Sebelumnya perkenalkan, saya Khalifatul Ummah. Di sini akan menyampaikan kultum dengan judul Nikmat dari Istiqomah. Saya akan menyampaikan sebuah kisah dari salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang berasal dari kalangan suku Quraisy. Beliau terlahir dalam keadaan buta. Suatu ketika beliau menemui Rasulullah SAW menyampaikan maksudnya untuk tidak berangkat ke masjid karena tidak ada seorang yang mengantarkannya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah kau mendengar adzan?" Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, "Tentu baginda." Lalu Rasulullah berkata, "Kalau begitu tidak ada keringanan bagimu." Abdullah bin Ummi Maktum adalah salah seorang sahabat Nabi dengan keistiqomahannya. Maka dengan begitu, beliau senantiasa berangkat ke masjid walau dalam keadaan buta tersebut dan tidak ada seorang yang menuntunnya. Suatu ketika, perjalanan beliau menuju masjid saat waktu subuh, kemudian beliau tersungkur, tersandung oleh batu di jalanan. Wajahnya terluka dan mengeluarkan darah. Beliau kemudian mengusapnya dan melanjutkan perjalanan. Suatu ketika datanglah seorang lelaki asing yang membantu beliau untuk pergi ke masjid. Tidak hanya satu atau dua kali, melainkan setiap hari. Lelaki asing tersebut selalu mengantarkan Abdullah bin Ummi Maktum pergi ke masjid. Kemudian suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum bertanya, "Siapakah namamu dan di mana asalmu?" Kemudian lelaki asing tersebut menjawab, "Kau tidak perlu tahu namaku, dan kau tidak perlu pula mendoakanku, karena aku adalah iblis." Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum terkejut. Bagaimana bisa seorang iblis mengantarkannya ke masjid, sedangkan pekerjaannya adalah menghalang-halangi hamba Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya. Kemudian iblis berkata, "Ingatkah kau ketika kau perjalanan sholat subuh, kemudian kau tersungkur dan wajahmu terluka? Aku mendengar para malaikat berkata bahwasanya Allah mengampuni setengah dari dosamu. Aku khawatir jika kau tersungkur kembali, kemudian Allah mengampuni setengah dosamu yang lainnya pula. Maka dengan terpaksa aku mengantarkanmu ke masjid." Dari cerita tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya keistiqomahan Abdullah bin Ummi Maktum membawa kenikmatan yang senantiasa ia dapatkan ketika beribadah kepada Allah. Selain itu, saya juga akan menyampaikan beberapa poin yang dimana bisa menambah rasa keistiqomahan kita. Di antaranya yang pertama, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Meniatkan segala apa yang kita lakukan hanya mencapai ridha Allah. Yang kedua, berteman dengan orang-orang yang soleh. Hadis riwayat Tirmidzi dan artinya berbunyi, seseorang akan mengikuti agama kawannya, maka perhatikanlah dengan siapa ia berkawan. Nah, dengan memiliki teman-teman yang solih, lingkup yang soleh-solihah, kita bisa mendapatkan suatu dorongan positif, yakni dengan memiliki teman solih senantiasa mengingatkan kita untuk beristiqomah, senantiasa berbuat kebaikan. Kemudian yang terakhir yakni introspeksi diri. Nah, selain dari tiga hal tersebut, salah satu Quran surat Ali Imran ayat 8 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Rabbana, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau menjadikan hati kami condong terhadap suatu kesesatan, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kami petunjuk, wahab lana, dan engkau karuniakan kepada kami, min ladunka rahmah, suatu rahmat dari sisimu, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah Maha Pemberi Karunia. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.